Bismillahirrahmanirrahim. Yusman Hulu sebagai ketua Ononia Oranias pada Sarai RW 9 RT 1, 2 dan 3. Onispar seperti apa kami adakan sebagai sosial ya. Gunanya sosial ini seperti kalau ada kemalangan ya, istilahnya ada suka dan duka. Yang sakit ya, selama udah 30 tahun saya di Padasarai ini aman. Ibadahnya di luar, seperti ada di Tabing, ada di Padang, ada di Pasar Rusa. Pak, sejauh ini tidak ada pergesekan dengan warga asli gitu Pak? Dengan warga di sini? Oh tidak. Artinya masih tetap rukun dan damai gitu ya? Ya tetap. Kalau keanggotaan sendiri berapa Pak? Dalam paguyuban Bapak? Ada sekitar kurang lebih 60 kakak. 60 kakak? Iya. Iya tinggal di situ. Karena selama ini ada konflik? Tidak. Tapi yang 60 kurang lebih itu Pak, cuma ada yang ngontrak, ada yang udah rumah pribadi. Krisman Laya Pak. Laya. Iya Laya. Sebagai sekretaris kumpulan warganya, lingkungan di sini ramah Pak. Dan tidak ada pernah terjadi hal-hal walaupun sama warga kita Minang di sini, warga kita Nias, Batak dan Jawa, semua aman Pak. Gak ada terjadinya seperti yang kita tidak inginkan. Tidak pernah terjadi konflik? Betul. Atau pergesekan? Gak ada Pak, gak ada pernah. Banyak yang mengatakan terjadi intoleran. Bapak sendiri yang merasakan seperti apa? Ya itu saya merasakan ibaratnya itu karena kita pahami dan nilai itu tidak berkenan sama kita pribadi Pak. Karena yang kita inginkan adalah yang nyaman aja Pak. Yang Bapak rasakan berbeda ya? Berbeda Pak. Dan kegiatan sehari-hari juga sama ya? Berdamai dengan... Berdamai dan berjalan dengan baik dan selalu sapa menyapa, artinya menjadi pihak dan menjadi keluarga kita semua. Itu yang kita inginkan Pak. Tidak pernah ada konflik terkait ibadah? Betul. Nama saya Samsir, Ketua RT 02 RW 9. Jadi kalau misalnya dikatakan intoleran, supaya Bapak ketahui, di RW 9 itu ada 4 RT-nya. RT 1, RT 2, RT 3, RT 4. Tapi yang tempat berkemungkinan warga kita suku Nias ada 3 RT-nya. RT 1, RT 2, RT 3. Saya RT 2. Jadi saya selaku Ketua RT 02 menggagas karena saya tidak mengerti dengan bahasa Nias. Saya gagas supaya diadakan ada forum seperti forum atau pengurusnya suku Nias ini nih. Kami bentuk secara bersama-sama persatuan suku Nias yang ada di Padang Sarai. Tapi beliau-beliau ini yang terpilih waktu itu orang sudah lama beradaptasi dengan kita semuanya. Udah tinggal puluhan tahun, tidak ada masalah. Rukun dan damai. Dari ada Bataknya, ada Niasnya, ada Minangnya, ada Jawanya, pokoknya kita hidup rukun dan damai di sana. Tidak ada intoleran di sana. Saya terlambat karena ada beberapa persoalan yang tadi menyita waktu memberikan penjelasan, komentar terkait dengan kasus Padang Sarai. Di dalam masalah-masalah seperti ini, saya berharap umat Islam bersatu ya. Karena sudah 2 hari dengan hari ini saya coba memantau terus perkembangannya, tapi saya menemukan ada statement, pernyataan-pernyataan yang tidak berimbang, yang malah mengarah kepada mendiskreditkan umat Islam, khususnya masyarakat Minangkabau, dengan tuduhan-tuduhan intoleran
melalui peristiwa-peristiwa seperti itu. Yang sangat sulit kita terima adalah sikap orang-orang yang berada di luar Sumatera Barat sendiri yang tidak mengerti duduk perkara, tetapi memberikan komentar-komentar yang sepertinya mereka sangat paham dan langsung saja memvonis, ya. Memvonis umat ini adalah umat yang intoleran. Nah, sepertinya memang ada suatu usaha untuk menggiring ini. Dan yang sangat kita sayangkan adalah saudara-saudara kita yang berada di Sumatera Barat, terlepas dari apa agamanya, juga ada yang senang dengan Sumatera Barat dilabel, Kota Padang dilabel dengan intoleran seperti itu. Kalau begitu cara bersikap, berarti orang-orang yang seperti itu sebenarnya bukan bahagian dari masyarakat kota ini, bukan bahagian dari rakyat di negeri ini. Sebab kalau kita sama-sama mengaku orang Sumatera Barat, ini berbeda, lepaskan orang Minang berbeda lagi kan. Kalau orang Sumatera Barat sama orang Padang, Saino sama lu. Nah, saling menjaga. Nah, karena itu Majelis Ulama Sumatera Barat dalam 2 hari ini mencoba menahan diri. Tapi saya melihat tidak berimbangnya komentar-komentar yang datang, apalagi mempergunakan media sosial yang sudah mencaci maki dan berbagai macam. Nah, saya rasa sudah tidak elok lagi kalau saya diam saja, walaupun dalam 2 hari ini saya sudah koordinasi dengan pihak-pihak pemerintahan, pimpinan baik provinsi maupun kota. Nah, saya berharap bahwa masalah ini bisa selesai dengan musyawarah, dengan mufakat. Tetapi lain pula yang terjadi, yang dimufakati lain, kemudian yang diekspos juga lain. Nah, ini ada apa sebenarnya? Makanya saya berharap agar aparat pihak kepolisian jangan berhenti penyelidikan itu, penelusuran masalah tersebut pada reaksi masyarakat saja. Kita juga minta agar ditelusuri juga, diselidiki juga apa yang memicu reaksi itu. Tidak mungkin tiba-tiba saja ada suatu tindakan seperti itu. Tidak logis. Nah, karena itu yang melakukan kegiatan harus bisa mempertanggungjawabkan bahwa kegiatannya itu legal, sah. Jangan sampai dia berada di mana, kegiatan dia buat di kampung orang, kemudian tempat dia membuat kegiatan bukan pula milik dia, misalnya seperti itu, atau berdiri bukan di tanah dia punya, dan belum ada pula komunikasi dengan masyarakat yang ada di sekitar. Kalau hal seperti itu yang terjadi, ditambah mungkin ada pula narasi-narasi yang memancing dan menentang, kalau itu ya terjadi, saya tidak setuju kalau hanya masyarakat saja yang dijadikan sebagai pelaku tindakan yang dilabel dengan tindakan kriminal pengerusakan seperti itu. Nah, kita berharap ini ditelusuri, ada penelusuran secara menyeluruh terhadap masalah ini. So, ini bukan kasus yang pertama. Dulu pernah di Banuaran, sebelumnya ada lagi. Dan saya berharap umat Islam bisa menahan diri, iya, tetapi izzah,
ya kehormatan sebagai umat harus kita pertahankan. Tidak boleh orang seenaknya saja ya, mengecam, mencaci maki. Dia bicara hukum, kalau memang berbicara hukum silakan proses hukum, tapi berkeadilan, dan MUI akan mengawal itu. Kita akan pantau terus. Nah itu tadi yang menjadi concern ya. Mudah-mudahan ini selesai, dan kita berharap selesai dengan damai, sehingga tidak ada celah-celah bagi orang untuk membuat fitnah untuk negeri ini. Kita bisa hidup berdampingan, tapi dengan catatan harus saling menghormati dan menghargai, dan harus patuh dengan aturan-aturan yang berlaku. Jadi kalau aturan diterabas, maka tentu reaksi yang lahir tidak bisa kita pandang hanya sebatas reaksi, tapi juga harus ditelusuri sampai kepada pemicu reaksi. Nah itu sikap kita, dan saya telah sampaikan kepada para petinggi di negeri ini, dan mudah-mudahan kita sama-sama mengawasinya supaya kita hidup dalam kedamaian yang hakiki, bukan kedamaian semu. Alhamdulillahi Rabbil Alamin.